perkenalkan, nama saya Lili Karita dengan NPM 2441304. Nah, teman-teman pernah nggak sih kita kepikiran bahwa bahasa yang kita pakai sehari-hari, misalnya kayak gabut, santuy, OTW, dan lain sebagainya, itu dapat mencerminkan siapa kita. Nah, jadi, ayo kita bahas lebih lanjut mengenai soal bahasa gaul dan juga identitas generasi muda. Nah teman-teman, jadi metode yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif dan juga metode deskriptif, yaitu bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa gaul dan juga dampaknya bagi generasi muda. Nah teman-teman, bahasa gaul adalah sebuah bahasa yang biasa digunakan oleh para remaja di era globalisasi yang sekarang. Jadi biasa mereka memodifikasi bahasa Indonesia menjadi bahasa asing. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan saja teman-teman, melainkan juga bisa meluas melalui media sosial dan juga interaksi antara remaja satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, ada juga 3 peran bahasa gaul dalam kehidupan anak muda. Jadi yang pertama adalah sebagai penanda identitas. Nah, bahasa gaul sering digunakan untuk menunjukkan keanggotaan dalam kelompok tertentu. Jadi, anak muda yang menggunakan bahasa ini cenderung merasa lebih dekat dengan teman sebaya mereka karena memiliki cara berkomunikasi yang sama. Contohnya kayak OTW, santuy, gabut, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah sebagai ekspresi kreativitas. Jadi, bahasa gaul merupakan cerminan kreativitas anak muda dalam menciptakan kata-kata atau frasa baru. Nah, proses ini menunjukkan dinamika bahasa yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Ketiga adalah sebagai cermin budaya populer. Jadi bahasa gaul sering dipengaruhi oleh tren budaya populer, misalnya seperti film, musik, dan juga media sosial. Nah, dengan demikian bahasa ini mencerminkan budaya yang sedang berkembang dalam masyarakat. Lalu adalah pengaruh bahasa gaul terhadap identitas generasi muda. Jadi ada dampak negatif dan juga positifnya. Nah, dalam dampak positifnya itu adalah untuk mempermudah komunikasi antar generasi muda dengan konteks yang informal. Lalu adalah meningkatkan keterhubungan sosial di era digital. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi dan juga memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Nah, dalam dampak yang negatif, bahasa gaul ini dapat berpotensi mengurangi kemampuan berbahasa formal jika digunakan secara berlebihan, lalu membuat komunikasi antar generasi menjadi kurang efektif. Dan yang terakhir adalah menciptakan kesenjangan bahasa antara kelompok sosial tertentu. Nah teman-teman, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa gaul memiliki 3 karakteristik utama, yaitu adalah dinamis, kreatif, dan juga adaptif. Jadi, istilah seperti santuy, mager, itu mencerminkan kebutuhan generasi muda untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih santai dan juga relevan. Dan juga penggunaan bahasa gaul menunjukkan bagaimana generasi muda membangun komunitas berbasis bahasa. Namun penting juga untuk memperhatikan dampaknya ya. Jadi terutama dalam menjaga kemampuan berbahasa Indonesia yang formal. Jadi tidak menggunakan bahasa gaul yang berlebihan juga. Jadi kesimpulannya adalah bahasa gaul adalah fenomena linguistik yang mencerminkan identitas dan juga budaya generasi muda. Jadi penggunaan bahasa ini menunjukkan dinamika sosial yang unik di mana anak muda menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, membangun hubungan sosial, dan juga merespon perubahan budaya. Nah, meskipun memiliki dampak yang negatif dan juga positif, bahasa gaul tetap menjadi bagian integral dan perkembangan bahasa melalui budaya di Indonesia. Nah, melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan wawasan baru mengenai peran bahasa gaul dalam kehidupan generasi muda Indonesia. Jadi bahasa gaul adalah bukti bahwa bahasa akan terus berkembang dan juga beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, tetap perlu menyeimbangkan dengan pelestarian bahasa yang baik dan juga benar. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Terima kasih.